Nisa, CGP Angkatan 8 Kota Dumai. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh kepala sekolah saya, Ibu Diana Wahyuni, akan memetakan aset sekolah bersama tokoh masyarakat, diantaranya komite sekolah kami, Pak Ganda Jaya Siregar. Selamat datang Pak dan terima kasih. Yang keduanya adalah seorang PMD ya, Ketua PMD Kota Dumai, yaitu Bapak Muhammad Bakri. Terima kasih, selamat datang Pak di sekolah kami. Nah, adapun kegiatan pada hari ini, Pak Bapak Komite dan Pak Ketua PMD, adalah kegiatan memetakan aset sekolah. Aset itu artinya kekuatan, keunggulan, kelebihan yang sudah sekolah kita miliki. Kegiatan ini pun Pak merupakan salah satu tugas saya pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Nah, ini apakah ada tambahan dari Ibu? Gitu. Baik, terima kasih Bu Fit. Tadi sudah kita diskusikan ada 7 modal atau aset SD Negeri 025 Binjai, dan ada beberapa yang sudah saya revisi ya, seperti modal manusia. Bu Fit lupa nih memasukkan, kalau kita ini ada pendidik bersertifikasi Google 2 orang. Nah, itu kepala sekolah dan Ibu Dina ya. Kemudian yang lain untuk modal sosial, karena kita sudah menjalin kemitraan dan interaksi dengan berbagai organisasi. Ini saya tambahkan nih, mungkin ini yang agak banyak dan ketinggalan. Yang pertama, Pusat Konservasi Riau Arsari, ini yang sudah masuk ke sekolah dan memberikan materi untuk kelas inspiratif, ekskul kelas alam dan klub sains, kemudian pecinta alam bahari club. Ini porsinya, kalau saya melihat ini kan di tengah kota, betul, jantung kota gitu. Bahkan kalau saya bilang, saya pertama kali anak saya sekolah di sini ini, anak saya sudah 3 yang lulusan dari SD sini. Bahkan sekarang sudah ada yang tamat SMA kan. Yang terakhir, yang nomor 2 kemarin sudah SMA di SMA 2. Yang terakhir SMP itu di SMP 14 sekarang, artinya baru tahun kemarin. Sekolah ini sekolah lama, kalau nggak salah saya waktu itu. Terima kasih tadi Pak Komite. Nah, sekarang kami minta pula masukan dari Pak Bakri sebagai Ketua PMD Kota Dumai. Menurut Bapak, apa pula kelebihan atau keunggulan SD 025 ini yang menjadi aset bagi sekolah kita ini? Iya, kalau mengenai keunggulan sekolah kita ini, yang pertama seperti disampaikan kepala sekolah dengan komite, yaitu terletak di tengah-tengah kota. Di tengah kota itu walaupun terletak di tengah kota, tapi jauh dari kebisingan. Kenapa? Terletak di tengah jantung kota, tapi kampung. Kita ini kampung yang dikelilingi oleh kota, sehingga kita jauh dari kebisingan. Maka kalau anak belajar tidak terganggu dengan bisiknya kendaraan. Nah, itu tak terganggu. Nah, itu yang pertama. Sama tadi dengan pendapat kepala sekolah dengan komite. Yang keduanya, kita dikelilingi oleh kantor dinas Pemko Kota Dumai, dan juga dikelilingi oleh perumahan Pemko, dan bertetangga dengan rumah wali kota, ya kan? Tetangga wali kota ini aset nih, merupakan aset yang luar biasa bagi sekolah ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, kita mempunyai pekarangan yang luas sehingga tidak dimiliki oleh sekolah SD lain. Di 25 ini paling luas ini. Bisa bertiga sekolah ya, maka luas. Tinggal lagi penataan. Ketika gedung ini bisa ditata dengan baik, kan? Ini luas sekolah kita ini, apapun yang akan kita buat ekstrakurikuler di halamannya itu, apapun bisa kita lakukan. Baik agamanya, olahraganya, bisa semuanya. Ketika gedung ini tata dengan baik. Nah, ini. Tapi alhamdulillah kita mulai tata dengan bangunan 2 kan. Nah, itu sebagai aset yang luar biasa. Kemudian aset yang ketiga, kita terletak di tengah-tengah agama yang majemuk. Aset juga ya? Ya, aset. Walaupun misalnya saya agama Islam dan saya guru agama Islam kan, tapi walaupun jumlah kita sedikit, tapi kita tetap majemuk. Kita ada agama yang mayoritasnya kan Kristen. Kita ada Katoliknya,
ada Protestannya, Ya. ada Budanya, ada Islam, 5 agama ada di sini. Di apa kita ini. Nah, maka dari itu sekolah ini merupakan yang luar biasa. Tinggal lagi pembenahan. Kalau pembenahan di dalam pendidikan, alhamdulillah cukup baik. Kita sudah punya 4 CGP. Dan alhamdulillah tahun ini akan mengeluarkan benar-benar 1 GV lagi, bukan CGP lagi, GV lagi. Tinggal 3. Nah, kemudian akan menyusul lagi satu orang lagi. Itu untuk sebagai program nasional. Nah, kemudian kita juga tidak tertinggal dari sekolah lain, bahkan kita di sisi prestasi kita juga sudah masuk tingkat nasional baik guru maupun murid. Ini sebagai aset yang luar biasa. Tinggal lagi penataan yang kita lakukan dari pihak sekolah, kemudian yang terutama dari dinas pendidikan dan juga Pemko Kota Dumai. Karena kita tidak akan terlepas dari pemerintah, karena ini sekolah milik pemerintah. Nah, inilah dari sebagai aset yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua TMD dan Pak Komite hari ini. Sungguh luar biasa masukannya, sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah datang hari di sini memberikan masukan tentang pemetaan aset sekolah. Sampai di sini lah. Jadi, apa saya terus dengan baik. Terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua, kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu majelis guru juga yang saya hormati, dan yang istimewa buat Bapak Ibu wali murid yang hadir pada hari ini mewakili wali murid yang lainnya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah saya informasikan bahwa saya saat ini sedang menjalani masa pendidikan guru penggerak ya Pak ya Bu, guru penggerak, dan sudah mau habis gitu. Pada tugas akhir atau aksi nyata, setiap guru penggerak dituntut untuk memetakan atau mengidentifikasi pemetaan aset atau kekuatan SDN 025 Teluk Binjai. Jadi Bapak Ibu, setiap sekolah itu sebenarnya memiliki sumber atau kekuatan atau aset, baik sumber daya lingkungan maupun sumber daya manusianya, ya. Semuanya merupakan aset bagi sekolah. Kita sebagai guru harus mengembangkan atau mengoptimalkan aset atau kekuatan atau kelebihan yang ada di sekolah kita. Nah, sekecil apapun potensi yang dimiliki sekolah merupakan aset yang sangat berharga dan yang harus kita kembangkan sesuai dengan kekuatan yang menjadi modal utama. Nah, yang termasuk modal utama sekolah itu apa saja? Nah, ini ya Bu ya sebagai gambarannya. Nah, di sekolah itu memang sudah memiliki 7 modal utama. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, Ibu, sekarang kita akan cek modal manusia ini yang mana saja, modal sosial yang mana saja. Baik Bapak Ibu. Matikan dulu supaya Kakak memindahkan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memetakan aset yang ada di sekolah kita. Kita mulai dulu dari aset modal manusia. Adakah Bapak Ibu yang tahu apa saja yang termasuk modal manusia di sekolah kita ini? Ada Bapak Ibu yang tahu? Matikan dulu Yun. Kakak. Modal manusia yang ada di sekolah kita, terutama kepala sekolah kita sebagai pendidik.
Iya, kepala sekolah yang S2 ya Bu. Ya lagi Bu, apalagi Bu? Guru-guru yang CGP ada di dalamnya. Mm-mm. Semua kita guru sudah berpendidikan S1, sudah sertifikasi juga. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Ibu Nurhayati Sutumea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sebagai wali murid terhadap anak saya, ada 2 orang di sini. Jadi kelebihan dari sekolah di sini yang pertama itu adalah aset manusia tadi. Jadi saya menilai di sini guru-gurunya sudah baik ya, ataupun dari segi pendidikannya semua sudah S1 dan tersertifikasi, dan juga kepala sekolahnya pun juga memiliki pendidikan yang lebih berupa S2 ya, strata 2. Nah dari sini kita bisa menilai bahwa guru-gurunya itu profesional. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, jarak rumah saya dengan sekolah ini dekat. Jadi sudah begitu sekolah di sini ini dekat juga dengan kota ya, mana kita bisa dekat lah gitu dengan perkotaan, ya, terjangkau lah ya. Dan yang ketiga itu selain di aset manusia itu adalah dari aset berupa bangunannya Bu, bangunan sekolahnya. Jadi saya melihat itu sudah ada ruang untuk administrasi ya, KTU ya, baik ruang kepala sekolah juga, ruang meeting guru-guru, kamar mandi, toiletnya sudah ada juga ya. Itu merupakan aset bangunan fasilitas dari sekolah gitu. Juga ada juga untuk ruang perpustakaan, lapangan upacara, dan kondisi bangunannya layak lah untuk anak saya bisa sekolah di sini.